Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Gusti Pangeran salam jagat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Kiai, alhamdulillah sudah ada di samping saya. Dan yang saya hormati saya sendiri. Seumur-umur baru pernah mendengar MC bilang yang terhormat saya sendiri gitu. Di malam yang berbahagia ini Pak Kiai, alhamdulillah barusan ada gerimis-gerimis mengundang. Jadi sudah sekian lama kita nunggu-nunggu hujan. Tapi walaupun cuma gerimis, luar biasa sudah membasahi bumi. Jadi tema malam ini gerimis. Bukan. Bukan. Ini cuma kejadian aja. Kejadian malam ini sebelum konten tadi tuh. Di negara kita Republik Indonesia Pak Kiai, kan banyak ya agama ya, ada Kristen ya, Buddha, terus apalagi Islam, apalagi sih Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, iya, Konghucu, apalagi banyak masih ya. Ya, dan uka-uka. Emang uka-uka agama? Dan satu paham di dalam agama itu. Oh iya. Terus ya banyak juga sih ya, maksudnya gesekan antara umat beragama ya, baik agama Islam ataupun agama Buddha, Kristen ya gitu. Kan suka pernah ada lihat ada gereja yang dibakar atau di gimana gitu. Terus ada juga masjid yang dibakar ataupun seperti apa gitu. Apa sih maksudnya? Apa emang di Indonesia ini apa harus satu agama aja apa gimana? Biar tidak ada bentrok antara agama. Iya, maksudnya apakah satu agama aja udah di Indonesia biar nggak ada yang bentrok gitu? Ya tidak bisa, karena bagaimanapun secara hakikat Allah menciptakan Indonesia, menciptakan Nusantara, kemudian Allah melanggengkan Indonesia sampai detik ini. Allah menjaga Indonesia sampai detik ini. Ya Allah pun yang menjadikan Indonesia beraneka ragam, termasuk ragam agama itu. Iya kan, maksudnya saya juga kan pernah sekolah gitu maksudnya. Ya di sejarah kemerdekaan itu memang bukan cuma ada Islam di dalamnya gitu. Iya, secara hakikat siapa yang menjadikan Indonesia? Allah. Iya. Siapa yang menjadikan agama banyak di Indonesia? Allah. Jadi untuk apa kita sibuk-sibuk atau ribut antar agama? Berarti bebas dong ya, maksudnya kayak di negara di wilayah Muslim ada gereja, atau di wilayah Kristen ada masjid, itu bebas apa gimana? Indonesia bukan hanya milik Islam. Indonesia bukan hanya milik orang Kristen. Indonesia bukan hanya milik orang Buddha dan yang lainnya. Indonesia adalah milik bangsa, milik masyarakat, milik warga Indonesia. Termasuk Buddha, Hindu, Kristen, Islam ataupun yang lain. Tidak bisa kita berpikir bahwa Indonesia harus satu agama yang dimiliki. Apa jaminannya? Kalaupun Indonesia hanya beragama Islam, apa jaminan kedamaiannya? Siapa yang menjamin bahwa Indonesia ini semakin maju, semakin berkembang, rakyatnya semakin bahagia, semakin makmur? Siapa yang menjamin? Sementara secara hakikat kita tahu bahwa selain Islam pun yang ada di Indonesia, ya secara hakikatnya Allah yang menjadikan itu. Allah saja santai. Iya, kenapa kita makhluknya ribut? Kenapa kita meributkan sesuatu hal yang sudah
tidak dipermasalahkan oleh agama sendiri. Iya. Lantas sebagai kita nih ya yang muslim sama saudara-saudara kita yang di luar muslim gitu, gimana? Tingkatkan saja kualitas keagamaan kita masing-masing. Orang Kristen fokus memikirkan agamanya. Iya. Orang Islam fokus berpikir untuk menjaga agamanya. Kalau masing-masing umat beragama menjaga agamanya masing-masing, tidak meributkan sesuatu hal, ini bukan saingan. Iya, iya. Ini bukan siapa yang paling banyak, siapa yang paling besar. Iya. Alangkah indahnya apabila antar umat beragama itu ya saling berdampingan, bergandengan tangan. Tidak berseteru. Tidak berseteru dengan sesuatu yang tidak pasti. Iya. Apa keuntungan negara kita? Apa keuntungan kita? Kalaupun Indonesia semuanya harus Islam, Iya. tidak ada orang selain daripada Islam. Mhm. Apakah itu menjamin kita akan lebih bahagia daripada hari ini? Apakah itu akan menjamin bahwa Indonesia akan lebih hebat daripada hari ini? Kayaknya enggak. Oke. Kalau enggak, ya untuk apa kita ribut? Ya cuma kan mungkin di wilayah-wilayah lain gitu suka terlalu gimana sih pahamnya gitu, Anarkis. anarkis gitu, merasa dirinya agama dia yang paling benar gitu. Ya kalau memang kita berpikir pasti semua umat berpandangan atau berpikir bahwa agamanya yang paling benar. Karena kita meyakini, mempercayai bahwa apa yang kita anut, apa yang kita ikuti daripada ajaran-ajaran agama kita itu adalah sesuatu yang paling benar daripada yang lain. Iya. Nah itu tidak bisa dipungkiri. Ya memang betul seperti itu. Tapi apakah kita diperintahkan untuk mengusir orang-orang selain daripada kita? Sementara Rasulullah pun waktu dulu banyak kafir, banyak orang-orang non-Islam yang dilindungi. Itu di luar Islam ya? Di luar Islam. Kafir dhimmi itu orang-orang yang ada di lingkungan Islam, Rasulullah jaga. Jiwanya Rasulullah jaga raganya. Tidak boleh ada yang menyakiti. Bahkan begini, suatu ketika ada orang non-Muslim mau dibunuh, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah mencegah itu. Mencegah orang itu untuk dibunuh. Padahal para sahabat komplain. Iya. Rasul ini orang membaca 2 kalimat syahadat pun karena takut dibunuh. Iya. Kata Rasulullah tidak peduli niatnya apa. Yang penting dia sudah mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia wajib untuk dijaga. Bahkan orang yang tidak mengucapkan itu, kafir dhimmi itu Rasulullah jaga. Bukankah di dalam agama kita diperbolehkan untuk menikahi wanita yang dhimmi? Boleh ya? Boleh. Bukankah di agama kita diperbolehkan untuk menikahi kafir kitabi? Boleh. Yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi adalah kafir harabi. Yang kayak gimana kafir harabi itu? Kafir harabi itu kafir yang memerangi Islam. Tentara-tentara yang memang benci sekali dengan Islam. Itu tidak boleh untuk dinikahi. Berarti kalau kafir zimmi nggak masalah ya? Kafir dhimmi atau kafir kitabi, ya boleh untuk dinikahi. Kalau mereka mau. Ya biasanya kan cantik-cantik. Wah, gemoy. Iya. Cantik. Iya. Luar biasa itu, beneran aja. Kalau kita lihat orang-orang kan pada matanya pada yang sipit, putih, cantik. Boleh dinikahi. Kalau pertanyaannya, apakah dia mau dinikahi kita? Itu pertanyaan besar itu. Setelah mau, apakah dia harus menganut agama kita? Apakah dia tetap dengan keyakinannya sendiri? Tidak usah dipaksa bahwa kamu sudah dinikahi dan kamu wajib untuk masuk Islam. Tidak. Tidak mesti. Tidak mesti. Yang penting dia punya rasa sama kita ya, mau diajak nikah gitu. Iya. Yang penting dia mau diajak nikah sama kita gitu. Iya. Yang penting dia mau, kita mau, suka sama suka, peribadahannya ya masing-masing, silahkan. Maharnya bebas.
Ya maharnya bebas, walinya wali kita, wali hakim. Terus kalau dia nggak pakai wali bisa nggak pakai? Wali hakim, wali kita. Ya dia memang tidak punya wali. Oh, setelah dia ibaratnya mau nikah sama kita, Hmm, dia mah nggak punya wali. punya wali. Kalau bapaknya, Tidak boleh karena beda agama. oh, dan dia juga suka beda agama. Iya, hanya wali itu tidak diperbolehkan agama lain, kecuali si walinya masuk Islam dulu, baru diperbolehkan untuk menjadi wali si perempuan itu. Jadi intinya kita kalau mau menikahi ibaratnya perempuan non Muslim pakai wali hakim. Wali hakim. Secara tatanan syariat ya, Mhm. secara tatanan hukum kita. Hmm. Nah artinya sejauh itu pun agama kita Islam memperbolehkan hal itu. Dengan tujuan, dengan harapan si perempuannya ya lama-lama mau dengan menerima agama kita, Iya. agama Islam, tapi untuk dipaksa ya tidak diperbolehkan. Sejauh itu pun agama sudah mengatur, Iya. apalagi hanya sebatas kawan, apalagi hanya sebatas tetangga, ya wajib kita jaga. Non Muslim di kita ya wajib kita jaga. Ya walaupun ibaratnya meninggal gitu, terus saudaranya jauh, kita urusin ya, maksudnya biasa. Kita urusin, bahkan disunahkan oleh agama Islam tatkala kita memiliki tetangga atau sahabat di luar daripada Islam, maka kita disunahkan untuk datang ke pemakaman. Ikut nguburin juga, Ikut nguburin, ikut mandiin, nggak apa-apa. asal jangan disolatin, bagaimana? Enggak, karena itu dilarang. Oh, Dan jadi, dia pun pasti nggak mau disolat. iya. Jadi lakum dinukum waliyadin lah kalau untuk bermuamalah, untuk bersosial. Kalau kita terus-terusan hanya mencari Islam, ini Islam, rasanya bersosial di Indonesia sulit nantinya. Iya kalau berpikiran kerdil kayak gitu ya. Iya, kalau teman-teman kita harus Islam semua, kenalan kita harus Islam semua, sementara banyak manfaat yang diberikan oleh mereka terhadap kita. Iya. Dan saya juga pernah punya teman yang ibaratnya non Muslim ya santai, maksudnya nggak gimana baik. Mereka pada baik, mereka sangat menghargai. Ya kadang kalau di bulan puasa sekalipun walaupun dia nggak ikut puasa ya dia nggak asal makan gitu tetap dan yang lain-lain. Iya. Kita yang Islam yang diajarkan berakhlak mulia oleh agama, kemudian mereka menghargai kita. Iya. Padahal beda agama, beda keyakinan dengan kita. Masa kita mau kalah tentang akhlak itu? Ya, semua agama kan mengajarkan hal-hal yang baik terhadap umatnya. Untuk bersosial, berkawan, bersahabat, saling memberikan kebaikan. Jadi intinya selagi dia bersosial baik, terus berteman baik, bertetangga baik, itu wajib kita jaga Pak Kiai. Iya. Ada saja memang Mang Robert yang melakukan aksi-aksi anarkis itu. Atau orang-orang yang berpikir anarkisme. Berpikir keras. Jangankan terhadap yang berbeda keyakinan. Satu keyakinan saja banyak yang mereka ubrak-abrik. Bentrok aja maunya. Bentrok aja. Bulan Ramadan, berapa warung yang menjadi korban? Iya. Dengan dalil sweeping, menyalahkan warung itu. Apakah kita tidak berpikir bahwa warung itu dibuka ada manfaatnya? Manfaat apa? Apakah semua orang Islam ini saat Ramadan semuanya wajib untuk berpuasa? Oh, ada yang wajib. Bagaimana dengan orang tua? Iya. Bagaimana dengan orang yang sakit? Iya. Bagaimana dengan perempuan yang haid? Iya. Perempuan yang nifas? Iya. Lalu kalau dilarang semua, restoran atau warteg sekalipun, biasanya kan warung-warung kecil, dilarang. Kemudian mereka harus belanja kemana? Harus makan kemana? Kuli-kuli bangunan.
Iya. Kemudian kalau berpikir, nah ini kita diobrak-abrik pun untuk laki-laki yang tidak mau berpuasa, ya jangan warungnya. Iya. Berikan pemahaman terhadap mereka. Itu merupakan kegagalan kita sebagai pendakwah, kalimat kita tidak terdengar dan tidak masuk terhadap hati mereka. Kalau menggunakan keanarkisan. Bukan menggunakan keanarkisan. Seorang mengobrak-abrik warung. Iya. Dengan tujuan dia tuh marah terhadap orang-orang laki-laki yang tidak berpuasa. Iya. Seharusnya sadar diri, oh ternyata tiap hari saya pengajian, tiap hari saya berdakwah, tiap hari saya menyampaikan kebaikan untuk beribadah terhadap Allah, ini tidak masuk terhadap hati mereka, tidak didengar oleh iman mereka. Pertanyaannya ada apa? Iya. Bukankah para ulama sepakat man khafallaha khafa kulla syai'? Barang siapa yang sudah beriman, sudah takut terhadap Allah, maka Allah akan menundukkan semua makhluk terhadapnya. Oh, berarti kapasitas keimanan kita sebagai pendakwah belum maksimal terhadap Allah. Iya. Itu segitu kelas pendakwah ya, apalagi orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Ya justru kebanyakan Mang Robert yang mengobrak-abrik, yang marah itu kebanyakan mereka yang mengklaim dirinya sebagai pendakwah. Kan jarang orang-orang biasa marah terhadap warung yang buka di Ramadan. Iya. Jarang orang-orang yang sebagai otak dibalik sikap-sikap anarkis itu. Pasti ada gosokan tadinya ya. Ya gosokan daripada orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu benar, dirinya itu pendakwah dengan dalil-dalil yang dia punya. Menghargai lah ataupun apalah gitu ya. Ya pemirsa, baiknya kan seperti itu kata Pak Kiai. Ya, ibaratnya kita sebagai umat muslim juga jangan terlalu merasa paling benar sendiri tentang peribadahan kita, tentang kegiatan kita sehari-hari. Jangan merasa, oh ini yang paling benar, kegiatan kita yang paling baik, ataupun ibadah kita yang paling luar biasa. Padahal kan dia juga punya keyakinan, punya punya keberagaman dalam berpikir, terus punya cara ibadah juga yang keren juga gitu. Jadi kita masing-masing aja ya urusan kayak gitu mah ya. Ya, terus keinginan-keinginan yang seperti itu, yang sekiranya jangankan ya keinginan-keinginan yang merujuk terhadap hal-hal yang negatif seperti itu. Keinginan pribadi kita saja. Tatkala kita menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak terwujud, maka dosa itu. Kita pengen apa? Mau pengen motor gitu. Terus tidak terwujud, itu dosa. Dosa itu. Karena ada satu nasihat daripada Tuan Syabdul Qadir Jailan bahwa sesungguhnya siksa yang paling berat pada hari kiamat yang diterima oleh manusia adalah sesuatu yang bukan bagiannya. Sesuatu yang dia inginkan tapi sesuai itu sebetulnya bukan bagiannya. Sumpama saya pengen jadi orang kaya gitu. Iya, padahal dia ditakdirkan untuk menjadi orang miskin sampai meninggal dunia. Itu dosa ya. Itu baru cuma punya keinginan aja ya. Iya. Apalagi keinginan-keinginan yang merujuk terhadap agama-agama itu. Ya. Misal semua orang harus Islam. Ya jangan dulu keluar. Jangan dulu kita ikut-ikutan masalah eksternal. Perbaiki saja masalah internal kita. Dakwah terhadap umat Islam sepenuhnya dulu. Setelah selesai semuanya, maka baru kita berdakwah dengan kebaikan, menyampaikan kebaikan terhadap orang-orang yang di luar itu. Itulah pemirsa, penggemar channel, saudara-saudaraku yang jauh di sana, yang menyimak video ini, menyimak konten ini, penjabaran ataupun penjelasan tentang bagaimana kita beragama, bersosial di negara kita yang penuh dan beraneka ragam agama-agama selain Islam ya Pak Kiai. Jadi intinya dari yang saya simak itu,
kita nggak usah usil ya, nggak usah usil. Terus jangan pernah merasa diri paling benar Pak Kiai ya, gitu. Walaupun dia beda keyakinan sama kita, selagi dia baik, selagi dia mau bersosial, mau bertetangga, berteman dengan baik, rangkul dia dan lindungi dia Pak Kiai ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami bahas malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Biasa kalau ada keluh kesah, masalah-masalah baik pribadi ataupun pemahaman agama yang kurang dipahami, bisa di komen di kolom komentar kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.